Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya baik? Amin. Ada amin? Amin. Mari katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu atas setiap kami. Buat nafas kehidupan, buat kesehatan. Buat apapun yang Engkau berikan atas setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah goncangan bangsa-bangsa Tuhan perang, kami percaya Tuhan bangsa kami ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan Kau pegang Tuhan, Kau akan pulihkan di dalam nama Yesus dalam segala aspek bidang. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Bahkan seluruh kabinet merah putih dan pejabat dari pusat hingga daerah Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka tuntunan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan integritas dalam setiap mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Biar setiap program keputusan yang mereka buat dan mereka ambil Tuhan, semua untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Dan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik Tuhan. Untuk membawa Indonesia lagi semakin baik dan semakin baik. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mandiri Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko. Dan gembala terkasih kami CK7 Dr. Yanto Tuhan. Tuhan Kau memberikan otoritas dan kuasa ilahi untuk dalam membimbing setiap kami Tuhan menjadi umat yang layak daripada-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan Kau memberikan pengurapan yang terus Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada perlindungan juga yang sempurna buat setiap hamba-hamba-Mu dan keluarga besarnya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang akan Kau pakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dan mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami percaya mereka boleh hidup dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Dan hidup mereka boleh dipakai Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa kami. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Boleh mungkin disapa kanan kirinya minimal 4-5 orang. Katakan kita punya Raja yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini kita percaya kalau kita punya Raja yang luar biasa. Amin. Bersama-sama bertepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Kami percaya punya Allah yang besar. Kami percaya Engkau lah yang bertahta dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama dengan imanmu katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri Sama-sama angkat tanganmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat
sujud menyembah. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Anugerah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Engkau yang bertahta Tuhan. Mari sama-sama kita katakan terus selamanya. Dialah Raja kita, amin. Tepuk tangan bagi dia. Boleh sama-sama yang percaya. Angkat tanganmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Percaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Yang percaya. Bersama-sama tepuk tanganmu bagi Tuhan. Dan sorak-sorak terbaik bagi dia. Haleluya. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Sorakan. Allah kita sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Great is our God. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on! Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, praise our God. Boleh sorakan. Sungguh dia Allah yang luar biasa.
Pemilik kehidupan kita, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say it loud, great is our God. Boleh suarakan haleluya. Boleh tepuk tangan bersama-sama, come on. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Haleluya. Boleh angkat tangan kita sama-sama dan kita nyatakan, kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami rindukan kuasa lawanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Come on, say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say it loudly, great is our God, great is our God, great is our God. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Sorakan haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Shi Kuiseng. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandar Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Couple Service.
Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya. Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the Shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah? Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak beberapa follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dalam setiap keadaan yang kami alami ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah kami yang setia, yang selalu ada buat setiap kami, dan kuasa-Mu tetap sama untuk selama-lamanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapa kita yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segala-galanya untuk kami ya Tuhan. segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu, dan kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Kau setia, terima kasih Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau setia, sungguh kau baik dan sempurna. Sungguh Engkau mengasihi kami, pemeliharaanmu sampai hari ini, sampai detik ini kami rasakan, kami nikmati kuasa-Mu yang pernah kami dengar, kami alami sampai hari ini. Kuasa-Mu sabar, tak pernah berubah.
Tuhan Yesus. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih luar biasa ya Allah. Kau setia, Bapa, Kau setia. Boleh sambil angkat tangan kita yang nyatakan, tunjukkan kasih setiamu. Sampai dengan hari ini Kau menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kami nikmati pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang setia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur, terima kasih buat berkat pemeliharaan dan pertolongan-Mu sampai dengan hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau memampukan kami bisa ada sampai hari ini karena anugerah-Mu semata-mata. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami bisa memuji membesarkan nama-Mu. Karena kami tahu itulah kesukaan di mana kami memuji membesarkan Engkau. Karena kami tahu Engkau baik bagi kami. Dan sebentar kami dengar isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Setiap perkataan itu menjadi benih yang tumbuh di tanah hati yang subur. Sehingga benih itu berlipat kali ganda menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Biarkan Tuhan telinga ini menjadi telinga seorang murid hati, seorang hamba yang mau mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Buat Tuhan perkataan firman-Mu ini menjadi terang, menjadi pelita, menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menempuh kehidupan kami di depan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bisa mendengar isi hati-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan saudara, bilang saya bersyukur kamu hadir pada pagi hari ini. Amin. God bless. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Saya percaya Anda semua dalam keadaan baik. Praise God, saya percaya saudara. Dan pagi hari ini dalam ibadah kedua saya akan berbicara mengenai pikiran saudara. Saudara, manusia itu punya dua kekuatan, hati dan pikiran. Tetapi seringkali saudara hati kita dijamah oleh Tuhan, tapi pikiran kita belum dibaharui. Ini yang seringkali menghambat banyak orang Kristen yang baru bertobat terima Tuhan atau yang ada dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan punya niat hati yang baik tetapi kok tidak bisa menerobos. Karena salah satu penyebabnya adalah pikirannya belum dibaharui. Karenanya saudara, pikiran saudara dan pikiran saya sudah dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Sementara waktu kita bersama dengan Tuhan adalah hal yang baru berjalan ke depan bersama Tuhan. Sementara yang lama masih bercokol. Itu yang membuat saudara dan saya seringkali kok kayaknya ngalami stagnasi dalam kekristenan kita. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya mesti mengerti pikiran ini penting untuk dibaharui. Tema khotbah saya hari ini adalah membaharui pikiran, mengubah kondisi. Ada banyak orang mau mencoba mengubah kondisinya dulu tanpa mengubah pikirannya, sama aja hasilnya. Kenapa ada orang pindah kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang berikutnya, selama pemikirannya sama, hasilnya akan sama saudara. Sama orang pindah dari gereja satu ke gereja yang lain tidak menjawab persoalan. Karena persoalannya adalah di pikiran. Karena pikirannya belum dibaharui. Kita mau pindah kemanapun, mau berubah pekerjaan, berubah bisnis sama aja saudara. Makanya kenapa orang berpikir saudara pernikahan bisa dengan pasangan yang lain. Gak akan pernah bisa selama pikiran belum dibaharui. Pemikiran itu penting sekali dibaharui. Saudara, awal pertama manusia jatuh dalam dosa emang dari mana? Di pikiran saudara. Karena saudara Hawa tersesat di pikirannya. Jadi setan itu menggunakan pikiran yang memengaruhi seluruh kehidupan saudara. Itu di pikiran. Yang menentukan mau bertindak apa itu di pikiran. Yang memproses informasi itu di pikiran. Yang membuat pertimbangan-pertimbangan itu di hati dan di pikiran saudara. Nah oleh karena itu saudara, Anda perlu mengerti. Yang pertama kenapa manusia jatuh di dalam dosa adalah Hawa melakukan dosa pertama kali karena diperdaya oleh pikirannya oleh iblis. Nah mari kita membuka ayat Alkitab kita yang pertama saudara. Karena Anda tidak mungkin bisa berjalan lebih jauh daripada pikiranmu. Atau saya boleh katakan begini, Anda hanya bisa berjalan sejauh pikiranmu. Kalau pikiranmu belum sampai ke satu titik, Anda tidak akan pernah sampai ke titik itu. Jadi pikiranmu dulu yang harus bisa bergerak maju. Selama pikiranmu masih yang lama, Anda boleh ganti sistem tapi percuma. Betul ya? Karena pikiran itu akan membangun mentalitas. Indonesia saudara punya sistem yang boleh dibaharui selama cara berpikirnya sama, hasilnya pasti sama. Betul gak gitu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pikiran itu penting. Mari kita lihat 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan.
Perhatikan kalimat dan kata itu, kalau pikiranmu disesatkan. Jadi Paulus itu takut dalam artian begini, khawatir lah kira-kira, memperhatikan kondisi jemaat di Korintus. Aku khawatir atau aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Nah saudara, dengan dunia yang semakin terbuka melalui sosial media, bahwa pikiran saudara bisa disesatkan. Pikiran saudara bisa tidak mengalami pembaharuan sekalipun dengerin khotbah, karena terlalu banyak masuk informasi, masuk berita, masuk pengetahuan, masuk hal-hal di pikiran saudara yang bisa menyesatkan saudara. Makanya jangan heran ada orang Kristen, kita nggak usah kaget kalau ada orang Kristen kok bisa ganti server. Tahu ya ganti server ya saudara. Tiba-tiba kok nggak percaya lagi sama Tuhan, tiba-tiba kok nggak percaya lagi sama pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau tidak lagi percaya sama Tuhan sama sekali dan ganti agama. Semudah itu. Dan atau menjadi ateis. Kenapa saudara? Karena dibombardir oleh hal-hal yang demikian. Karena dia akan masuk di pikiran. Pikiran saudara memproses, pikiran saudara merenung. Kalau nggak dibaharui oleh firman Tuhan, kita boleh ada di gereja tapi kita tersesat. Kenapa? Pikiran kita yang membawa kita kepada kesesatan. Makanya kenapa kalau Anda melihat kultur budaya yang muncul di dunia ini sekarang, dengan konsep-konsep kultur budaya, apakah itu yang namanya transgen, apakah itu yang namanya LGBT dan sebagainya, itu diawali dengan proses berpikir yang idenya datang bukan dari manusia semata-mata, tetapi datangnya dari setan. Nah, membuat manusia punya identitas jadi hancur. Oleh karena apa? Karena cara berpikir yang salah. Saudara jangan heran kalau hari-hari ini manusia memikirkan dirinya bukan lagi manusia tapi seperti seekor anjing. Ada kelompoknya di Amerika, bahkan mereka menganggap, bahkan bukan cuma di kelompoknya di Amerika, sekarang saya sudah tahu di Indonesia sudah mulai ada. Saudara, kelompok yang merasa dirinya bukan manusia tapi adalah anjing. Anda bisa bayangkan gak sih? Kenapa bisa begitu? Sesat pikirannya. Karena memang pikiran itu yang akan disesatkan oleh setan. Hari-hari terakhir saudara lewat sosial media, kalau Anda tidak hati-hati, makanya bersyukur saudara kalau pemerintahan ini mencegah anak-anak di bawah umur untuk bisa mengakses di dalam proses sosial media ini. Di Australia sudah duluan saudara. Nah kenapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena memang pikiran itu yang akan menyesatkan. Kalau kita nggak hati-hati, pikiran juga yang bisa membawa kita menerobos di dalam Tuhan. Jadi tergantung bagaimana Anda memproses ada di dalam pikiran saudara. Saudara, saya ambil contoh sekarang. Contoh lagi gini saudara. Saya ini dulu bankir. Sebelum saya jadi hamba Tuhan full time. Saya sudah melayani sewaktu saya menjadi bankir. Tapi ketika saya menjadi bankir, saya dilatih untuk cara berpikir bankir. Bukan pedagang. Cara berpikir seorang bankers tidak sama dengan seorang pedagang, trader, tidak sama. Tidak sama saudara, tidak sama dengan seorang industrialis, tidak sama. So saya sebagai seorang banker, saya dilatih cara berpikirnya bagaimana saya melihat sesuatu dari sisi kacamata banker. Saya selalu diajar seperti itu. Namun saudara ketika saya bertobat, saya terima Tuhan, roh saya dibaharui. Ya dong, roh saya dibaharui. Saya mulai mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup saya melayani Tuhan, saya sebagai banker sudah lama saudara, cukup lama. Nah apa yang terjadi? Cara berpikir banker itu ada di pikiran saya. Nah waktu saya menjadi seorang pendeta, artinya gembala sidang sepenuh waktu, saya harus memastikan cara berpikir saya tidak boleh lagi cara berpikir banker. Kenapa? Kalau cara berpikir saya seperti banker, maka saya tidak bisa membangun umat Tuhan menurut polanya Tuhan. Paham sampai di sini saudara? Nah itulah sebabnya kenapa pedagang boleh gak menjadi seorang hamba Tuhan? Boleh. Tapi ketika dia berubah menjadi seorang pendeta, dia harus pastikan cara berpikirnya jangan berpikir kayak seorang dagang. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Kalau dia masih jadi pedagang, jadi pendeta, bisnis saudara, gereja jadi bisnis. Nah kalau saya menjadi seorang banker, saya menjadi gembala sidang, maka jemaat saya lihatnya jadi ATM. Sesimpel itu kok. Kenapa? Cara berpikir itu perlu dirubah. Hal yang sama saudara, semua cara berpikir kita yang lama waktu ada di dalam Tuhan harus dirubah.
Dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Coba lihat Amsal 23 ayat ke-7. Ada firman Tuhan bilang begini saudara. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Terjemahan bahasa Indonesia tidak se-eksplisit bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Inggrisnya bilang begini. For as he thinks in his heart, so is he. Saya ambil sampai di situ aja. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi terjemahannya kira-kira begini. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, pertimbangan di pikiran dan hatinya, orang itu menjadi seperti itu. What you are, what you think. Anda akan menjadi sama seperti apa yang Anda pikirkan. Kalau selalu pikiranmu bilang nggak mungkin, nggak bisa. Saya percaya Anda tidak akan mengupayakan apapun karena pikiranmu bilang begitu. Nangkap sini. Makanya kenapa kalau ada orang bilang sama saya, Pastor, saya nggak bisa ngerjain ini. Saya bilang begini, kalau kamu bilang saya nggak bisa, saya percaya kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kamu sendiri yang ngomong begitu. Pikiranmu udah bilang nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Karena Anda sudah bilang nggak bisa, nggak mungkin Anda upayakan apapun. Betul nggak begitu? Tapi kalau Anda bilang, Pastor, saya tahu ini susah, saya ngerti ini berat, tapi saya akan mencoba untuk bisa. Dan saya percaya dia pasti bisa. Why? Karena pikirannya terbuka untuk opportunity, untuk kesempatan, untuk menyelesaikan persoalan ini bisa. Tapi ketika dia bilang, nggak mungkin, nggak bisa, pasti nggak bisa. Kenapa? Karena pikirannya ngeblok dia. Pikirannya yang mengatakan memang nggak bisa. Dia nggak akan upayakan apapun, walaupun sebenarnya ada. Kalau ada orang kasih tahu, ini loh jalannya, dia tetap bilang nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia bilang nggak bisa. Itu sebabnya saudara, kalau Anda mau berhasil, Anda mau menerobos di dalam Tuhan, Anda mau bergerak maju dalam Tuhan, jangan anggap enteng proses Anda berpikir. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Orang yang selalu hidup dengan pikiran yang nggak bisa begini, nanti begitu, konsekuensinya begini. Ada kan orang yang menjadi pesimis seperti itu, makanya dia nggak akan coba apapun. Jadi jangan heran hidupnya gitu-gitu terus. Kalau Anda mau bergerak maju, pastikan pikiran saudara itu dibaharui. Kita lihat dalam slide saya ke berikutnya. Kehidupan seringkali tidak ditentukan oleh realitas yang dialami, tetapi oleh persepsi yang terekam dan harapan yang diyakini di dalam pikiran. Maksud pernyataan ini seperti begini, saudara. Seringkali apa yang ada di pikiran saudara sudah membangun sebuah persepsi. Oh, kalau pendeta tuh begini. Oh, kalau gereja tuh begini. Persepsi itu. Walaupun sebenarnya nggak begitu kenyataannya, tetapi Anda akan menganggap seperti itu. Kenapa? Karena sudah persepsi dibangun seperti itu. Kalau zaman dulu, saudara, orang tua persepsinya gini, pendeta itu hidupnya susah. Lu mau makan apa jadi pendeta? Gitu, saudara. Pernah dengar nggak yang begitu? Iya kan? Mau makan apa lu jadi pendeta gitu? Oh, kalau sekarang udah jadi pendeta, makannya harus dikurangin gitu. Kayak anak-anak. Nah saudara, orang berkata lu mau makan apa? Kenapa? Persepsinya mengatakan bahwa jadi pendeta itu susah. Nah sekarang beda lagi zaman sekarang. Kalau jadi pendeta glamor gitu ngomongnya. Why? Karena it is a perception. Contoh lagi yang paling gampang adalah begini saudara. Kenapa orang marketing? Ada orang marketing di sini? Kebetulan saya sekolah marketing dan saya kerja di bank diawali dengan marketing. Saudara, dan saya suka dengan hal-hal yang bersifat marketing. Saudara, orang marketing selalu pintar memproyeksikan barang biasa jadi super. Betul atau enggak? Itu namanya positioning of a brand. Bagaimana Anda memposisi sebuah brand. Nah, gereja yang ngerti marketing dia akan branding ke situ. Makanya saya mau berkata saudara, hati-hati gereja kalau udah bermain dengan marketing. Hati-hati. Karena Anda akan membranding sesuatu yang benar sebenarnya enggak seperti itu. Oh kayaknya Anda ngerti. Ada nangkep ya. Be careful saudara. Nah saudara gini, barang yang biasa dibikin saudara fotonya cakep, lalu kemudian latar belakang yang cakep, lalu dipromo, di dalam promo yang bagus, lalu kata-katanya dibuat baik segala macam. So di brand Anda, di pikiran saudara, barang ini mahal. Ya atau enggak? Oleh karena itu, kalau Anda bikin branding seperti itu, saya ngomong sedikit ini saudara yang menyimpang dikit nih dari apa yang saya mau ngomong. Saudara, branding Anda ke sana, jangan jualnya di toko-toko kaki lima, nggak masuk tuh. Padahal barangmu harganya harga kaki lima sebenarnya. Tapi karena Anda branding tinggi, pasang posisinya harus di mall yang mahal. Jual harganya 3, 7, 10 kali lipat dari harga. Baru orang bisa masuk mau beli, baru percaya barangmu mahal. Ya nggak, orang marketing begitu nggak?
Coba yang marketing lambaikan tangan sama saya. Saya ngerti marketing, saudara. Saya tahu betul itu triknya. Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, orang marketing adalah main dengan mindset, main dengan pikiran. Ketika Anda bisa dikuasai pikirannya oleh marketer, Anda akan jual, Anda akan bisa beli barangnya, walaupun biasa-biasa. Berapa banyak Anda yang kecewa beli barang di online? Hah? Begitu Anda barang, ya kayak begini. Tetapi waktu Anda lihat, kayaknya hebat benar ya. Itu branding, saudara. Nah, saudara bayangkan nggak, kalau Anda beli suatu produk, misalnya sepatu, Anda belilah katakanlah di suatu mall, saya nggak usah sebut nama mallnya ya. Di Jakarta mallnya barangnya mahal, dikasih harga mahal, taruhlah satu pasang itu 3 juta Anda beli, 4 juta. Anda pakai dong, temanmu lihat. Jah, lu pakai sepatu gitu, lu beli berapa duit? 3 juta, 4 juta, ya lu mau nggak yang sama kayak gini? Cuman 700.000. Anda percaya nggak kayak begitu? Nggak bakal percaya. Anda bilang itu palsu. Pasti begitu pikiran kita. Karena kita udah pikir yang 3 juta, yang 4 juta itu yang benar. No, temen gua yang produksi ini lu tahu nggak? Dia yang jual di mall itu. Nggak mungkin. Gua bawa lu besok. Dibawa besok, nih barangnya sama nggak? Walaupun persis sama, Anda akan tetap bilang enggak. Yang ini palsu, yang gua punya yang benar, betul nggak? Kenapa? Harganya 700.000, mana mungkin sama yang 3 juta? Kenapa? Branding sudah masuk. Kenapa? Marketing sudah masuk. Sehingga Anda merasa bahwa yang gua beli itu udah benar. Be careful dengan pikiranmu. Alkitab sudah bilang, yang benar ini, tapi Anda sudah percaya yang benar yang lain, maka Anda akan bilang yang Alkitab salah. Hati-hati, dunia menawarkan Anda untuk cara berpikir twisting the word of God. Bagaimana saudara pikir firman Tuhan itu ditwisted supaya Anda percaya kepada dunia ini bukan kepada firman. Itu sebabnya Hawa dibodohi oleh iblis karena berkata kalau engkau makan buah itu kamu akan seperti Allah. Tahukah saudara waktu Allah ciptakan Adam dan Hawa udah sama dengan Tuhan? Sudah sama. Tapi setan bilang enggak, justru kalau kamu makan kamu akan sama karena engkau tahu mana yang benar, mana yang enggak benar. Dengar baik-baik, setan menipu, apa yang ditipu? Pikiran. Dan hebatnya setan, saya percaya, ini kepercayaan saya. Waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, setan udah enggak ada di situ. Tapi pikirannya, tetapi apa yang ngomongan setan sudah masuk di pikirannya mereka. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara, Albert Einstein pernah berkata, engkau boleh mematikan televisi, tapi engkau tidak bisa mematikan pengaruh TV yang sudah masuk di pikiranmu. Itu sebabnya kenapa Anda kalau mau datang ke gereja, dengar firman, pastikan firman Tuhan menguasai pikiranmu, mengubah pikiranmu. Karena ketika engkau dengar firman Tuhan, maka pikiranmu sedang di-challenge, pikiranmu sedang ditantang, mana yang salah, mana yang gak tepat sesuai firman. Anda harus berani berkata, pikiran saya salah. Dan Anda harus bisa menundukkan pikiranmu kepada firman. Kalau enggak, Anda boleh ke gereja bertahun-tahun gak berubah. Ada gak orang Kristen yang bertahun-tahun di gereja gak berubah? Coba bilang sebelah saudara, banyak itu. Why is it? Karena setiap kali mendengar firman Tuhan disaring dengan pemikiran yang sudah kepalang, dibangun persepsi yang salah. Makanya saudara, orang bilang sama saya, jadi pendeta susahnya yang paling susah di mana? Bukan khotbah. Saya nggak bilang bahwa khotbah gampang, bukan. Buat saya sebagai seorang gembala sidang, yang susah buat saya bukannya khotbah, tapi mengubah cara berpikir jemaat. Halo? Coba tanya sebelah saudara, kamu setuju nggak? Coba bilang gitu. Setuju nggak begitu? Yang setuju lambaikan tangan. Yang setuju lambaikan tangan. Saudara Anda bisa boleh dengar khotbah YouTube tiap hari, tapi nggak berubah. Makanya kondisi kita tetap sama. Lalu kita pakai ayat, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh come on. Saudara mau tahu kenapa? Banyak orang Kristen ngomongannya nggak berubah, gayanya nggak berubah, karakternya nggak berubah, sifatnya nggak berubah. Kenapa? Walaupun ke gereja tiap minggu doanya bahasa roh, huralaba-laba-laba, syederlaba, luar biasa. Itu rohnya yang dibaharui, tapi pikirannya belum. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat di dalam slide saya berikutnya. Sepanjang pikiran orang percaya belum dibaharui, kondisinya pun sulit berubah.
Makanya Bapak Ibu Saudara, engkau harus tahu bahwa perubahan pikiran itu sangat-sangat penting. Roma 10 ayat yang kedua, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata begini, sebab aku dapat memberi kesaksian, Roma 10 ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kalimat ini jelas mengatakan ada orang yang begitu giat sama Tuhan, tapi pengertiannya salah. Tetap salah. Orang bisa giat melayani Tuhan, tapi kalau selama konsep berpikirnya salah, dia salah. Makanya pemikiran saudara perlu dibaharui. Ada satu ayat lagi saya mau baca buat saudara, Efesus 4 ayat 21 sampai 24, lalu kemudian ayat 28. Kita akan baca Efesus 4 21 sampai 24, saya akan bacakan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya, ayat 23 perhatikan. Supaya apa? Kamu dibaharui di mana? Di dalam roh dan pikiran. Coba bilang di dalam roh dan pikiran. Saya berhenti sebentar, ayat 23. Orang Kristen waktu ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, perhatikan ya. Ketika orang Kristen ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, rohnya dibaharui. Tapi pikirannya belum tentu. Rohnya dibaharui. Dia menjadi spirit yang baru. The new being di dalam rohnya yang baru. Tapi pikirannya belum tentu. Saya lanjut dulu ayatnya, nanti saya akan masuk lagi lebih lanjut saudara. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Anda baru bisa mengenakan manusia baru yang Tuhan berikan kalau roh dan pikiranmu dibaharui. Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oke? Nah sekarang begini Bapak Ibu Saudara. Anda pernah tahu ada sebuah kisah di dalam Kisah Rasul 10. Cerita di dalam Kisah Rasul pasal 10. Di mana saudara Petrus mendapat penglihatan ada kain turun dari langit. Lalu ada binatang-binatang yang haram. Pernah baca ayat itu saudara? Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus bangun, sembelih dan makanlah. Apa jawab Petrus? Yang ngomong sama Petrus itu Tuhan. Kok bisa tahu dari mana itu Tuhan? Karena Petrus sendiri yang menjawab. Petrus menjawab apa? Tidak Tuhan, tidak. Berarti dia tahu itu Tuhan. Tuhan yang nyuruh Petrus untuk makan atau potong sembelih dagingnya atau binatang yang haram itu. Tapi dia bilang tidak Tuhan, tidak. Yang suruh siapa? Tapi dia bilang, padahal Tuhan muncul di depan dia. Saya beritahu saudara, kalaupun Tuhan muncul di kamarmu lagi doa, kalau Tuhan suruh Anda bisa jawab enggak Tuhan. Oh banyak orang berkata, kalau Tuhan muncul di kamar saya, Tuhan suruh saya apa, pasti saya lakukan. Belum tentu brother, sister. Kenapa? Karena pikiran kita yang menentukan ya atau enggak. Dia bilang tidak Tuhan, tidak. Kenapa dia bilang tidak? Karena binatang ini belum pernah aku makan sebelumnya. Kenapa? Karena dia dibangun di atas pola Musa yang mengatakan bahwa ini haram. Dia tidak boleh makan. Dan pikiran ini mempengaruhi dia. Waktu Allah berkata kepada dia sembelih, dia bilang no. Apa yang menjadi pengalaman hidup saudara? Apa yang Anda ketahui yang dulu yang salah, kalau Anda pertahankan Anda sulit loh ngalamin terobosan. Padahal yang suruh Tuhan. Anda dengar khotbah, Anda tahu khotbah ini adalah khotbah kebenaran, diurapi Roh Kudus, belum tentu berubah orangnya. Anda nangkepnya di sini. Makanya kenapa kekristenan itu bukan cuma ibadah, kekristenan itu transformasi dalam pikiranmu. Katakan amin. Saudara pernah dengar gak ada cerita lagi di Alkitab? Ada dua orang yang lagi pergi ke Emmaus. Yang satu bernama Kleopas. Waktu mereka mau pergi ke Emmaus, kenapa? Menjauh dari Yerusalem karena mereka mendengar berita Yesus bangkit. Wow, udah banyak hoaxnya di situ. Beritanya udah banyak, pusing. Daripada pusing mendingan kita masuk ke desa. Kira-kira 7 mil jauhnya mereka jalan menuju desa ke Emmaus. Di tengah perjalanan Yesus muncul. Ya, pernah baca itu? Yesus muncul. Lalu Yesus tanya, kamu lagi ngomong apa? Lagi cerita tentang kitab itu. Dijelaskan sama Tuhan. Diterangi oleh Tuhan, dijelaskan.
Mereka nggak tahu. Sampai dia bilang apa? Kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kamu orang asing satu-satu. Bayangin saudara. Yesus lagi ngomong, mereka anggap itu orang asing. Kenapa? Karena mereka hanya taunya bahwa ini pemikirannya belum dibaharui. Makanya waktu Yesus di sore-sore mau jalan, dia bilang jangan di sini makan. Yesus sengaja membangkitkan memori dia, memecahkan roti. Maka mereka bilang, aha itu Yesus. Tiba-tiba Yesus hilang. Pernah baca cerita itu? Pergi dari mereka. Lalu mereka bilang apa? Mereka bicara satu sama lain. Bukankah waktu kita di jalan tadi Yesus waktu ngomong itu membuat kita berkobar-kobar. Spirit dibaharui, waktu Tuhan ngomong spiritnya on fire, tapi pikirannya belum berubah. Amin. Itu sebabnya saudara, penjara yang paling berbahaya hari ini, kita lihat di dalam slide saya berikutnya, penjara yang paling banyak mengendalikan orang adalah penjara pikiran. Anda tidak ada di dalam jeruji, Anda tidak secara fisik di penjara, pikiranmu yang memenjara. Pikiranmu yang berkata tidak bisa, pikiran yang berkata nggak mungkin. Makanya yang harus dipulihkan dimulainya dengan pikiran. Halo, amin. Makanya kenapa saya percaya Bapak Ibu Saudara, Anda pernah tahu nggak? Ada seorang yang lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda. Setiap kali kolam itu digoncang oleh malaikat, apa saja penyakitnya, siapa saja yang pertama nyemplung, yang sakitnya apapun pasti sembuh. Itu yang menantikan di pinggir kolam Bethesda, itu penyakitnya kelas berat semua. Termasuk ada orang lumpuh 38 tahun. Tahukah saudara, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus berkata maukah engkau sembuh, harusnya jawabnya simpel apa? Mau atau tidak, itu aja dong. Tapi kalau udah 38 tahun ditanya mau sembuh nggak, pasti jawabnya mau dong. Tapi dia nggak bilang gitu. Dia bilang apa? Setiap kali ada goncangan kolam itu, tidak ada orang yang nolong aku. Setiap kali aku mau ke sana orang udah duluan. Proses berpikir yang gagal itu ada di dalam diri dia, itu jadi penjara buat dia. Sementara Tuhan menawarkan kesembuhan karena dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini ada orang yang datang ke gereja minta kesembuhan tidak sembuh. Kenapa? Bukan Tuhan gak bisa sembuhkan. Tetapi pikiran dia berkata, gue udah lama penyakit ini gak bisa sembuh. Mau didoain ya doain dah. Artinya apa? Asal aja gak sembuh. Tapi Anda percaya atau enggak? Halo, amin. Maka Tuhan berkata, angkat tilammu berjalan. Saudara, bagaimana mengangkat tilam, orang jalannya aja kagak bisa. Tetapi Tuhan berkata, pakai imanmu, melangkah dengan imanmu, bukan hanya mengandalkan manusia. Karena engkau sudah berpikir di lock dengan penjara bahwa engkau harus dituntun oleh orang. Enggak, dengan imanmu engkau akan sembuh. Dan dia sembuh. Pernah dengar kisah enggak? Seekor gajah kecil, gajah waktu masih kecil tetap gede ya. Namanya gajah ya. Tapi masih kecil. Itu kakinya diikat rantai kuat, diikat sebuah tiang yang cukup besar. Rantai itu 1 meter panjangnya. So gajah kecil ini lagi eksperimen. Dia setiap kali jalan muter, pas mau lewat 1 meter bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena ada yang nahan, dia tahan gini, dia harus balik. Setiap kali begitu, mau masuk lebih 1 meter nggak bisa, balik. Bertahun-tahun, berbulan-bulan seperti itu. So saya percaya suatu ketika dia merasa tek gini, dia akan ada upaya untuk narik lagi nggak? Tell me, ada upaya? Nggak ada, karena udah berkali-kali coba nggak bisa kan? Jadi begitu ada tek gini aja langsung balik, nggak akan upaya. Sampai suatu ketika gajah ini fully grown, tumbuh sempurna jadi besar. Kira-kira masih sama nggak? Ketika dia merasa tik gitu dia balik lagi nggak? Iya. Kenapa? Karena sudah di otak. Sekarang yang namanya rantai itu sudah ada di otaknya. Bertahun-tahun dibentuk begitu. Sehingga waktu dia tek dia langsung balik. Jadi dia akan muter di setiap radius 1 meter, betul nggak gitu? Padahal kekuatan dia kalau dia angkat kakinya, boom, lepas gak? That's it. Itu yang terjadi dengan Anda. Anda sudah ngalamin kuasa, Anda sudah ngalamin berkat, Anda sudah banyak ngalamin Tuhan berkati. Tetapi Anda punya pikiran menahan kuasa Tuhan untuk bekerja.
Bilang sebelah saudara, kamu tuh bisa loh. Betul ya? Karena pikiran kita. Yang memenjarakan itu pikiran kita. Saudara, ketika terjadi kelaparan di Samaria, saudara, Elisa berkata besok harga-harga akan turun. Itu terjadi saudara di Raja-Raja, di kitab Raja-Raja. Di mana saudara, pada waktu itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi yang sangat tinggi. Sampai kotoran binatang aja harganya mahal. Buat apa? Buat pupuk. Tapi mahalnya luar biasa. Dan bahkan ada ibu yang Alkitab mencatat, ada ibu yang tega masak anaknya sendiri. Sampai begitu saudara, saking laparnya, saking beratnya itu. Tapi Elisa tiba-tiba bernubuat, besok harga-harga akan turun. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Karena apa? Karena pikiran berkata tidak mungkin itu terjadi. Dan siapa yang gak percaya? Ajudan raja. Ajudan raja berkata, sekalipun tingkap langit dibuka ya, kamu ngomong begitu. Pendeta, kira-kira kalau zaman sekarang begitu. Pak pendeta, kalaupun itu ya pintu-pintu tingkap langit dibuka, gak bakal apa yang kamu ngomong terjadi. Kenapa dia berani ngomong begitu? Karena ajudan raja. Ajudan raja dekat sama raja. Ajudan raja dekat menteri. Dia tahu menteri ekonomi kalau lagi meeting. Dia tahu menteri sosial kalau lagi meeting. Dia punya data. Dia punya data statistik. So dia pegang data statistik yang berkata ini tidak mungkin. Makanya dia lebih percaya data statistik dari perkataan firman Tuhan. Maka Elisa berkata, kamu gak percaya, kamu lihat besok terjadi, kamu tidak akan alami. Betul, harga turun besoknya. Dan dia mati, diinjak-injak oleh orang. Kadang-kadang saudara, kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Halo? Kita kadang-kadang berusaha nolong Tuhan. Kadang-kadang kita pikir Tuhan kurang ngerti gitu loh. Coba bilang sebelah saudara, jangan sok ngerti kau. Coba bilang. Penjara pikiran ini bahaya. Makanya kenapa pikiran saudara, pikiran saya perlu dibaharui. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang kedua sebagai ayat yang sangat penting. Dan nanti kita akan masuk lebih jauh saudara. Kita akan melihat firman Tuhan ini. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu atau akal budi, kalau tidak disebut pembaharuan budimu di dalam Alkitab, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah akal budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan serupa, coba bilang jangan serupa. Jangan serupa dengan siapa? Jangan serupa dengan dunia. Kak, bagaimana dengan supaya tidak serupa dunia? Supaya tidak menjadi sama seperti dunia. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Bahasa Inggrisnya by the renewing of the mind. Terjemahan bahasa Inggris di Alkitabnya berkata, do not conform by this world, but be transformed by the renewing of your mind. Jadi jangan sampai Anda menjadi sama, serupa, terbentuk oleh dunia, tetapi berubahlah akal budimu. Jadi caranya Anda dan saya keluar dari sifat duniawi, menjadi orang yang keluar dari orang duniawi, ininya yang mesti dirubah duluan. Mengapa ada orang Kristen duniawi? Karena ininya belum berubah. Ke gereja, ikut doa, ikut. Ikut ke Israel, ikut, paling rajin bolak-balik Israel. Tapi ini selama gak berubah, sama aja. Halo, amin. Makanya jangan heran Anda bilang, wah heran ngelihat dia ya, rajin di gereja, tapi kayak begitu ya. Tuh, pernah dengar gak gitu? Ininya belum berubah. Pembaharuan akal budi, dan berubahlah by renewing of the mind. Pikiran saudara harus diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Bukan dengan kekinian data, kekinian informasi, kekinian teknologi, bukan. Tapi dibaharui oleh firman Allah. Basis berpikir Anda firman Tuhan. Nah kalau Anda udah gak percaya sama Alkitab, susah orang ini berubah. Alkitab kan bisa salah, udah selesai saudara. Orang kayak gini udah selesai. Berarti kenapa? Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh dunia ini. Saya berharap Anda masih percaya dengan sola scriptura. Hanya oleh Alkitab, kitab suci saja. Amin. Ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Makanya saudara, kalau Anda mau melihat hidupmu yang dibaharui, pikiranmu yang lama harus diganti dengan pemikiran yang baru.
Tadi waktu di ruangan saya lagi bicara dengan Pak Daniel. Pak Daniel lagi bicara soal kalau di pabrik, kalau ada molding beda 1 mili aja harus ganti. Bikin yang baru. Karena hasilnya pasti beda. Saudara mau tahu, seringkali kita punya pikiran baru tapi pikiran yang lama gak diganti. Cuman ditambahin doang pikiran lama. Itu bisa gagal itu. Kalau Anda beli baju baru, pernah beli baju baru dong? Apalagi lagi begini nih, lagi diskon ya. Kalau Anda beli baju baru, baju lamanya harus dilepas. Anda gak bisa pakai baju lama, pakai baju baru lagi. Beli baju baru, pakai lagi, gak bisa. Kalau Anda beli sepatu yang lama harus diganti, pakai yang baru. Betul gak gitu? Gak bisa yang lama dipakai, yang baru dipakai. Mana bisa gitu? Artinya apa? Kita lihat dalam slide saya berikutnya. Pikiran baru, perhatikan di slide saya, tidak dapat dibangun di atas pikiran lama. Pikiran baru harus menggantikan pikiran lama. Tadi saya bilang, kalau saya menjadi bankir, pikiran saya bankir masih bercokol, tambah pikiran baru, nggak bisa dicampur aduk. Yang dicampur aduk enak tuh cuman kopi mix. Anda nggak bisa. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang baru, yang lama ini Anda harus tinggalkan. Mau nggak mau Anda harus mulai masuk dalam proses berpikir baru, ini harus Anda tinggalkan. Kalau Anda seorang dokter, Anda harus kalau percaya kepada Tuhan, melihat kesembuhan Anda harus singkirkan cara berpikirmu dari seorang dokter, tapi Anda harus masuk di dalam imanmu sama Tuhan, itu beda. Saudara, saya ambil master di Amerika. Bagiannya adalah corporate finance and marketing. 2, selalu marketing gak bakal lepas. Corporate finance and marketing. Saya banyak belajar mengenai finance, keuangan dari textbook saya. Saya bekerja di bank, di corporate finance, di corporate banking. Di bank asing. Saya terlatih untuk bicara soal keuangan di dalam korporasi. Tapi begitu saya tahu firman Tuhan, ternyata firman Tuhan ini lebih dahsyat dari buku manapun yang saya pernah baca. Lebih konsisten, hukumnya lebih konsisten, asal berani melakukan itu. Engkau akan lihat hasilnya. Di saat itu saya harus ambil pilihan. Mau saya campur aduk atau saya mau lepas dan saya percaya ini. Kalau Anda mau berjalan dalam sistem ekonomi Allah, Anda harus jalan dengan cara-cara ekonomi Allah bekerja. Tidak bisa pakai cara lain. Halo, betul atau enggak? Karenanya saudara, Anda tidak boleh membiarkan pikiran lama bercokol. Kita lihat lagi slide saya berikutnya. Pikiran kita harus dilatih, diprogram ulang, diberi instruksi, ditaklukkan sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya Filipi 4 ayat ke-8, ayat yang sangat terkenal saudara. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Nanti saya akan masuk di bagian terakhir, bagaimana caranya Anda membaharui pikiran, mengubah kondisimu. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, apa katanya? Pikirkan semua itu. Jadi Anda harus program pikiranmu untuk mikirin itu. Kalau Anda nggak program sengaja bahwa yang itu yang Anda masukin pasti sampah yang akan masuk. Kebencian lah, kemarahan lah, kekecewaan masuk di situ. Nah makanya Rasul Paulus berkata you have to renew your mind. Jadi jangan heran ya orang Kristen yang jarang baca Alkitab, apalagi nggak pernah, jarang baca Alkitab, jarang merenungkan firman Tuhan, pikirannya tetap sama loh, seperti sebelumnya. Kenapa? Waktu Anda baca Alkitab, waktu Anda berdoa, Anda merenungkan, Anda sedang mengizinkan. Waktu Anda merenungkan firman, makanya Tuhan bilang orang yang
merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia akan berhasil. Betul ya? Nah saudara, kenapa merenungkan? Karena waktu Anda merenungkan, Anda sedang mengizinkan firman yang Anda baca memproses pikiranmu yang salah, menjelaskan, menerangi pikiranmu yang keliru selama ini untuk siap diubahkan. Nah kalau nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah renungin firman, kapan pikiran dirubah? Anda berpikir khotbah, dengerin khotbah hari Minggu, nggak cukup. Khotbah cuma seminggu sekali kok. Apalagi cuma sekarang makin pendek waktunya khotbah, kan begitu? Iya mana cukup saudara. Sehingga Anda lebih lama dengeri sosial media daripada firman Tuhan kok. Ke gereja? Iya, tapi kita nggak berubah. Kita bukan jawaban orang Kristen itu bukan cuma rajin ke gereja, tapi transformasi hidup. Mari kita akan lihat bagaimana saudara membaharui pikiranmu dan mengubah kondisimu. Are you ready? Nomor 1, itu tadi saya sudah ngomong. Merenungkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar dengar khotbah. Sekarang teknologi membantu saudara, tapi sekaligus juga bisa merusak pikiran saudara, mengganggu pikiran saudara. Membantunya gimana? Ini pasti ada di YouTube. Gak tahu khotbah yang mana ditaruh di YouTube. Anda bisa dengar ulang kok. Benar gak? Tapi saya challenge Anda. Berapa banyak orang Kristen yang dengar khotbah, pulang dengar ulang, atau besoknya dengar ulang. Saya nggak usah minta Anda angkat tangan, tapi saya tantang Anda. Lah, kalau kita cuma dengar setengah jam, 40 menit, 45 menit, terus Anda dengar sosial media berjam-jam dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ya, pikiranmu nggak heran dibentuk oleh dunia. Anda nggak heran makin khawatir dan cemas. Yang Anda dengerin berita Iran, kan gitu. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh dengar, tapi Anda terus-menerus dengerin itu, saham goyang, kripto bagaimana dan sebagainya. Anda dengerin yang begituan. Anda nggak pernah dengar bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada penyediaan, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kenapa kita nggak dengar itu? Kita renungkan nggak semua firman Tuhan? Kita izinkan nggak Roh Kudus menerangi pikiran kita? Come on. Kita izinkan gak Tuhan itu memberitahu pikiranmu yang salah apa? Kalau Anda mau membaharui pikiran, mulai dari perenungan. Nggak cukup dengerin khotbah. Saya kasih tahu saudara, nggak cukup. Nggak cukup. Apalagi waktu dengerin khotbah pakai ngantuk. Loh kan ada orang Kristen saudara, bukan di sini maksud saya. Orang Kristen tuh susah tidur kalau di rumah. Gampang tidurnya di gereja gitu. Ada, tapi bukan di sini. Lah, ya kita nggak konsentrasi. Lah, waktu dengar kita konsentrasi ulang. Yang kedua, bagaimana Anda bisa membaharui pikiranmu dan mengubah? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara, setiap peristiwa yang Anda alami, setiap kejadian yang Anda alami, Anda hubungkan nggak Tuhan maunya apa? Buat saya, hidup saya, keluarga saya. Ketika Anda mengalami kegagalan, ketika Anda mengalami keberhasilan, jangan cuma kegagalan doang. Waktu Anda berhasil, Anda mikir nggak Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Orang seringkali mikir cuma gagal, waktu sukses dia nggak mikir juga dong. Waktu kita dibikin sukses sama Tuhan, Tuhan maunya apa sama saya? Waktu saya dibuat berhasil. Waktu saya gagal, Tuhan maunya apa? Artinya apa? Anda sedang mengizinkan pikiranmu disinkronisasi. Anda terus selaraskan dengan apa yang Tuhan mau katakan. Pikirkan perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang ilahi. Itu yang terjadi dengan yang namanya Ayub. Istrinya tidak berpikir yang ilahi. Istrinya cuma bilang, kamu masih mau menyembah Tuhanmu kayak begini, kutuki Tuhanmu. Kenapa? Karena dia tidak zing dengan yang di atas. Sementara Ayub sinkronisasi pikirannya dengan yang di atas. Walaupun kejadiannya memahitkan hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang telanjang, aku pulang telanjang, terpujilah Tuhan. Itu yang memberi dia kekuatan.
Itu yang membuat dia menang. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah Anda membiarkan pikiranmu jangan selalu mikirin apa yang dunia ngomong. Kalau dunia ngomong A, sedangkan firman Tuhan ngomongnya beda, Anda lebih percaya yang mana? Anda percaya mujizat gak? Yang percaya mujizat angkat tangan. Orang yang belajar finance dari dunia gak percaya mujizat. Orang yang sekolah teknis dan kedokteran gak percaya mujizat. Gak ada itu. Karena itu semua bisa dipelajari kok. Tapi kita bisa gak memikirkan perkara yang di atas? Saya tutup dengan satu kesaksian. Suatu hari saya diundang di dalam sebuah pelayanan, udah lama sekali, di Surabaya, di sebuah persekutuan doa, isinya orang-orang sederhana. Mbok-mbok yang jual di pasar, nelayan dan sebagainya. Saya melayani mereka. Lalu ada kesaksian, mbok-mbok ini bersaksi. Mbok ini gak bisa bahasa Indonesia, tapi lebih banyak bahasa Jawa, Timuran gitu ya. Dan saya ada yang dampingin saya, ada seorang yang nerjemahin ke saya. Karena saya orang mudeng gitu kan. Dia cerita gini, dengar. Suatu hari kisahnya kira-kira saya singkatin begini. Hujan di rumahnya, dia biasanya pas hari itu ada acara di gereja. Dia mau ke gereja tapi hujan, satu. Yang kedua pinggangnya sakit. Maklum kalau orang sudah usia ya, pak pinggangnya sakit. Dia gak bisa ke gereja, tapi dia tahu ibadah di gerejanya dipancar luaskan dengan radio. Kalau sekarang kan streaming ya kan. Kalau zaman dulu belum ada tuh streaming, radio. So dia biasa puter radio yang sudah di channelnya cuman channel gereja itu aja. Dia nyalain on, biasanya pasti terdengar suara radio pancaran dari gerejanya. Kali ini yang dia dengar cuman seret gitu. Gak bisa dengar. Panggil anaknya. Anaknya coba utak-utik. Anaknya bilang begini. Ini rusak. Mesti dibawa besok ke tukang servis. Itu kata teknisi kan. Itu logika berpikir gitu kan. Betul gak gitu? Tapi mbok ini memikirkan perkara yang di atas. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda punya TV rusak di rumah. Oven rusak di rumah, nggak jalan. Apakah Anda akan tumpang tangan? Nanya, Anda tumpang tangan nggak? Anda pasti telepon teknisi terdekat, ya atau enggak? Kalaupun nekat tumpang tangan, Anda pasti lihat kiri kanan dulu. Ada orang atau enggak, betul nggak? Kalau enggak, gue bisa dibilang gila, betul ya? Tapi tidak dengan mbok ini. Mbok ini bilang begini, aku mau denger khotbah. Tapi ini piye gitu loh. So dia tumpang tangan. Haleluya. Dan ngomongannya ini bikin saya ketawa. Dalam nama Yesus sembuh. Puji. Haleluya. Dalam nama Yesus sembuh. Amin. Dia puter, nyala tuh, suaranya terdengar tuh. Yang begitu disaksikan sama si Mbok. Kalau kita gak berani karena kita bilang kebetulan. Kan begitu. Itu orang kota begitu, makanya susah. Anda sinkronisasi gak pikiranmu dengan firman? Masih gak Anda melihat tuh Tuhan itu bekerja dalam hidupmu dan Tuhan bisa berkuasa mengubah air jadi anggur? Kalau enggak kita nggak bisa mengubah kondisi. Bisa katakan amin. Coba bilang sebelah saudara sambil lihat, bilang kuncinya tuh di pikiranmu tuh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelum saya berdoa saya mau coba sampaikan.
Ada tim saya di depan membawa buku-buku terbaru tulisan saya, Injil Yohanes sudah sampai volume 5 sampai 15 pasal, itu ayat per ayat Anda bisa dapatkan, belajar dari firman. Dan ada buku tentang kunci berkat, bagaimana Anda melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam keuangan saudara, prinsip-prinsip yang tidak berdasarkan finance yang saya pelajari ya, tapi berdasarkan kebenaran firman. Dan bagaimana Anda bisa mengalahkan kepasifan saudara di tengah-tengah situasi seperti ini. Dapatkan itu, Anda bisa baca, Anda bisa jadikan berkat buat saudara. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang berkata, saya masih sama saja pikiran saya. Saya mau berubah. Atau mungkin Anda tahu ada keluargamu yang seperti itu, yang perlu berubah, perlu dibaharui pikirannya. Engkau merasa juga atau engkau sendiri merasa bahwa hidupku kok kayaknya gak bisa menerobos. Aku sudah berdoa, aku sudah ikut ibadah. Tapi ternyata sekarang Anda tahu salah satu kunci penting adalah membaharui pikiranmu. Dan kalau Anda menyadari, Anda berkata, Tuhan aku mau hidupku diselaraskan bukan hanya hati, bukan hanya roh, tapi pikiran dan jiwa kami. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa dari tempat ini. Karena aku percaya hanya Tuhan yang bisa mengingatkan banyak hal, sehingga terjadi pembaharuan akal budimu, dan Anda tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini dalam cara berpikirmu. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka gumuli, pemikiran-pemikiran apa yang hari ini masih bercokol dalam pikiran mereka. Mereka ingin dilepaskan dari situ. Ajari mereka Tuhan untuk bisa merenungkan firman-Mu. Ajari mereka Tuhan punya waktu, menyediakan waktu, mengatur waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga pikiran bisa mengalami transformasi, perubahan, pembaharuan. Berkati mereka yang mengangkat tangan karena mereka tahu hanya dalam Tuhan, dalam hidup ini kami bisa mengalami kemenangan dan terobosan. Tuhan, aku berdoa hati mereka yang sudah diubahkan, spirit mereka yang sudah dibaharui. Tapi biarlah hari ini pikiran mereka pun dibaharui dengan cara menyelaraskan pikiran itu dengan firman Tuhan. Bawa mereka Tuhan untuk punya kesetiaan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga mereka punya waktu setiap hari bersama dengan Tuhan. Bawa mereka Tuhan untuk masuk lebih dalam bersama dengan Engkau. Karena aku percaya ketika pikiran mereka dibaharui, situasi dan kondisi mereka pun mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Aku serahkan Tuhan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu boleh menyelesaikan firman-Mu, tapi Engkau belum selesai dengan mereka. Terus bekerja sampai mereka mengalami pembaharuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Ini berkati Tuhan, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan terakhir buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mewakili gembala pelayanan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Kira Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kedua ini? Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Kami rindu berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, di sebelah kanan ada Shalom. Tengah juga ada Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh mengisi form biodata jiwa baru di depan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan transfer, boleh men-scan kris yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangannya. Para pelayan akan segera melayani Bapak Ibu Saudara. Baik, jika sudah siap, boleh saya undang sekali lagi dengan hormat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa persembahan yang diikuti oleh doa tutup. Boleh sekali lagi saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segalanya yang ku miliki
terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus kau telah demikian Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan, Amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27,
penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!